geng beda. Nah, balik lagi nih, nggak balik lagi deh. Ini video pertama kali kita tim pamflet generasi untuk ngobrolin tentang sarjana. Karena seperti yang kita tahu di tahun 2020 ini lumayan berbeda nih sarjana-sarjananya semenjak ada pandemi. Video kali ini akan bahas seputar sarjana. Ini adalah video beda itu biasa khusus untuk ngebicarain tentang sarjana. Jadi di sini udah ada kartu yang seharusnya kita jawab bersama. Tapi mungkin kita buka dulu kali ya, Sas. Iya. Menarik sih? Oke, kita balik nih. Oh, jadi kita disuruh kenalin diri lo kapan lulus kuliah jurusan apa. Karena gue udah banyak ngomong, jadi mungkin bisa dari kalian berdua. Yuk dulu. Dulu. Kita udah kenal ya berarti ya? Udah. Tapi kenalan sama teman-teman kawan geng beda. Kuliah jurusan apa? Halo, kenalin. Nama aku Siti Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Kapan lulus? Wisudanya baru bulan ini sih, tanggal 11. Jadi itu ya, tanggal 11 baru wisuda. Terus kuliah jurusan apa? Jurusan ilmu hukum. Lanjut, Kispol. Oke. Halo, kenalin saya Rizky atau Kispol. Kapan lulus? 2019 tahun kemarin November. Kuliah jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ya, sedikit berbeda sama Ayu yang lulus tahun 2020 atau Kispol yang lulus tahun kemarin gitu. Gue di sini yang paling muda karena gue lulus tahun 2017. Yeay. Nama gue Acit, kapan lulusnya itu 2017, kuliahnya jurusan apa sama kayak Kispol gue juga jurusan ilmu komunikasi. Oke. Terus habis itu ngapain? Gimana nih? Ini nih. Pak, oh ini. Coba Kispol dulu, Bang. Dulu. Jadi kita harus ngambil ini. Oh, ini di gini-gini Nanti dulu. bakal ada Oh, iya. Udah ngaruh juga sih. Iya. Yuk. Makanan yang jadi comfort food pas kuliah, kenapa? Dari gua berarti? Atau dari gua nanya? Dari lu dulu. Oh, dari gua makanan favorit comfort food apaan ya? Nasi kuning paling. Di Palu tuh nasi kuning jadi kayak nasi uduk di Jakarta. Nasi kuning. Kenapa? Karena murah. Oh, sama mie ayam. Itu aja sih. Karena di bawah 20.000. Kan lu bilang komparasinya sama nasi uduk. Apa dia emang adanya pagi-pagi aja? Kalau di Jakarta kan kebanyakan nasi uduk pagi kan. Atau malam sama pecel lele gitu. Itu ada enggak? Dia tuh ada pagi, siang kalau beruntung dapet, malam ada juga. Jadi ya gitulah, dia paling ada dan murah. Dia yang paling ada, sangat Dia kayak di kantinnya gitu. Ada di kantin. Kayak di setiap kantin tuh lu bakal nemu ada itu. Ke Palu makanya. Jauh juga. Kalau aku makanan yang jadi comfort food pas kuliah, ketoprak. Ada ketoprak di depan. BTW kampus kan, kalau misalnya kampusnya Kispol atau Acit kayak gedung kampus gitu kan. Nah, kalau aku tuh nyatu sama gedung perkantoran gitu. Jadi ya pokoknya nyatu di gedung perkantoran gitulah kampusnya. Jadi kayak ada satu area khusus pedagang gitu. Nah, itu salah satunya dia yang jualan ketoprak, dan ketopraknya itu enak banget. Kayak bumbunya tuh beda gitu. Dia ketoprak terenak di Setiabudi pokoknya. Mau meninggal nggak? Nggak sampai mau meninggal sih. Sampai meninggal. Enak aja. Koma. Gitu, ketoprak. Itu juga adanya pagi, siang. Siang sih, kalau pagi dia belum jualan. Dia siang makan buat kayak jam istirahat gitu loh. Sebelum mulai kelas jam 12 misalnya. Tapi gue wondering sih, maksudnya kayak kampus lo atau kayak Universitas Bakri itu kan dia emang kayak nyatu sama gedung kantor atau kayak mall gitu. Tapi itu mempengaruhi kos yang kalian keluarkan gak sih? Karena di pikiran gue kan pasti kayaknya makannya lebih mahal lah atau apa gitu. Gue nggak pernah komparasi sama kampus lain sih, tapi sejauh ini kalau misalnya ada makanan yang murah yang emang kayak walaupun nyatu sama gedung perkantoran, tapi makanannya tuh tetap terjangkau gitu, di bawah 20.000 juga. Gitu. Ini masih muat sama Masih ya. kantong. Seinget gue ini ketoprak terakhir harganya 13.000. Wow. Itu. Oke. Gue makanan yang jadi comfort food. Jadi kalau di kampus gue itu banyak kantin karena setiap fakultas punya kantin gitu. Tapi anehnya gue nggak pernah, atau bukan ya, jarang sekali makan di kantinnya fakultas gue, karena
dulu kayak masih nggak suka sama asap rokok, terus abis itu banyak kayak geng-gengan gitu. Beneran, apalagi cowok-cowok gitu kan, jadi kita kayak nggak nyaman. Terus jadinya gua dan teman-teman gua itu sering banget ada 2 kantin yang sering kita datengin. Itu kantinnya psikologi sama kantinnya ilmu komputer gitu. Tapi yang paling sering kita datengin sih kantinnya psikologi, karena dia jarang banget orang ngerokok, terus habis itu harganya juga murah. Salah satu makanan yang waktu itu paling bikin nyaman adalah soto, harganya cuma 10.000. Itu kayak kalau ini kan 13.000 lo masih ada harus ngeluarin 3.000 gitu. Kalau 10.000 kan ada uang yang 1 kertas gitu. Ya 10.000 gitu kan. Terus satu lagi ayam kari, harganya 14.000. Cuman kayak gue nggak pernah menemukan makanan itu dimanapun sih. Jadi kayak ayam, terus kayak kuahnya tuh kuah oren gitu. Ayam itu ayam digoreng gitu, ayam goreng terus disiram pakai kuah, dan itu enak banget sih. Oh, dia kepisah gitu, ayamnya digoreng sendiri sama kuah karinya. Dan di atasnya dikasih cabai rawit. Jadi lo, aduh, kacau. Itu sih paling momennya. Gila. Gua nggak tahu. Ada di GoFood nggak? Di GoFood? Nggak ada kayaknya. Apalagi zaman dulu kan. Oh, ya zaman kan? dulu. Iya, jangan menyinggung dong gitu. Sotonya Lo soto ada kayak ayam gitu. itu udah pakai nasi 10.000. Iya udah. Jadi lo tergantung apakah mau soto daging atau soto ayam. Kalau soto ayam 10.000. Waktu itu dia naik 11.000. Tapi ya masih bisa ditahan lah. Tapi jadi 2 lembar juga sih. Iya, jadi udah nggak sesuai Yang konteksnya. seringnya Udah pakai koin kapak gitu, lagi ya kan? Seringnya yang koin gitu. Oke. Berarti ya oke. Ada. Lanjut. Kalau boleh tahu, kalau tidak melanggar privasi kalian emang kuliah di mana sih masing-masing? Oh, Kok kayaknya murah-murah banget makanannya? Oh ya, Eh. satu-satu. dari saya kuliah di Palu, di Palu di Universitas Tadulako. Nah, buat orang-orang yang nonton ini lagi di Pulau Sulawesi mau daftar kedokteran nggak lolos, nah masuk Palu, mungkin itu nasib Anda di sana. Kenapa tuh? Karena biasanya banyak tuh pelarian dari Makassar, Sulawesi lain lolosnya di Palu gitu. Oh, Tapi rezeki. ya lebih murah juga sih kayaknya. Khusus untuk kedokteran ya? Iya, kayaknya. Pengalaman personal aja. Oh gitu. Oh, personal. Baik. Sempet masuk. Enggak, bukan juga. Pengalaman gue denger cerita. Iya. Salah ya berarti. Ya udah lah. Kalau aku dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di daerah Kuningan, situ belakang KPK. Sekolah aktivis ya? Enggak mau. Kuningan di mana nih? Kuningan Jakarta? Oh, Apa Kuningan Jawa Jakarta, Barat? Jakarta Oh. Selatan. Iya kan ada kan? Iya bener. Salah. Gue sendiri di Depok di Universitas Indonesia. Nah, orang kaya ya? Enggak. Gitu deh. Lagi Kalau UI tuh jaket kuningnya tuh kan UI mahal tuh kayak ternama. Alma maternya bakal luntur juga nggak? Lebih mahal gitu atau sama kayak alma mater pada umumnya? apa Kualitas. jujur ya, karena gue orangnya kupu-kupu, jadi gue nggak pernah pakai alma mater. Lo tau kan jaket kuning tuh ada emblemnya nih, sesuai warna fakultas. Itu sampai gue dari masuk sampai lulus nggak pernah dijahit coy, karena emang kayak hampir nggak pernah dipakai. Dan ini juga jadi beban sih, maksudnya kayak ketika Kispol bilang di UI kan ternama dan segala macam, justru gue melihat pas gue di sana tuh namanya itu jadi bala sebenarnya buat anak UI itu sendiri, karena dia jadi bukan bola sih, tapi dia punya tanggung jawab lebih gitu. Dan sometimes kadang-kadang gue ngeliat terkadang branding itu lebih besar dibanding di dalamnya gitu, kayak. Dan kadang-kadang branding itu juga jadi sumber untuk mengkapitalisasikan si UI itu sendiri gitu untuk beberapa oknum. Ini kan jadi serius anyway kayak gitu. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, Ayu berarti. Nggak usah dioper ya berarti ya. Aduh. Realita menjadi sarjana. Ya Allah, gue baru sarjana 9 bulan. Realita menjadi sarjana. Aduh, apa ya? Kan mungkin gue bingung ngegambarin realitanya. Realita menjadi sarjana. Kan banyak kalau misalnya orang habis lulus kayak ini kehidupan asli gitu kan. Kehidupan aslinya tuh setelah perkuliahan gitu. Berhubung lulusnya telat terus habis itu
udah dapet kerjaan, hidup itu berlangsung bahkan sebelum jadi sarjana gitu. Terus habis itu kalau habis jadi sarjana nggak ada yang berubah sih, paling yang berubah adalah tanggungan beban skripsi itu udah hilang gitu aja. Kalau dari gue yang sarjana baru. Apalagi online ya, baru berarti. Oh berarti iya sudah benar, online. wisudanya online, terus bimbingannya online gitu. Selama ini bimbingannya online juga. Lu skripsi juga online? Sidangnya maksudnya. Dia sidang, sorry. Iya, sidangnya juga online. Itu gimana? Apakah vibe-nya setegang apa yang lu denger waktu misalnya kakak tingkat lu ngadain pas tatap muka? Jentera nggak punya kakak tingkat. Oh iya. Pertama. Oke. Iya. Tapi mungkin dari teman-teman yang lalu Ya, yang bisa. udah duluan kan. Iya. Dari teman-teman yang lalu yang 2019 udah sidang Semangat, secara Jentera. langsung. Nggak seserem itu sih. Hmm. Nggak seserem itu. Gitu ya, kayak orang ditanya-tanya doang gitu palingan. Tapi ada gremet-gremetnya nggak? Kerimet apaan sih? Ya kayak tegang-tegangnya atau apa gitu? Enggak Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Sama kayak FGD gitu ya. Oh, FGD online rasanya atau Sama kayak FGD FGD webinar. iya rasanya Gitu, bener. Karena nggak ketemu langsung kan. Cuma ya jadi nggak ngerasain juga sih. Kan mungkin aturan kan normalnya ya sarjana tuh kan lulus kayak tegang banget gitu loh. Nah itu partnya nggak ngerasain yang selayaknya orang-orang rasain pada umumnya. nggak ngerasain harus nyiapin makanan gitu. Ada apa nggak pada nyiapin makanan? Iya biasanya kan kayak Ada kalau gitu. yang Nyiapin kalau yang makan. lagi sidang tuh Gue harus nyediain bener-bener. makan gitu. Oh iya. Heeh. Wow. Itu Buat temen sih, buat temen kan, ya bukan enggak buat dosen. buat dosen. Oke, menarik nih. Mungkin bisa cerita satu-satu apa tuh menyiapkan makanan? Enggak, maksudnya kayak apa ya, semacam kan mau ujian nih, ada konsumsi, nah itu disiapin dari pesertanya, dari mahasiswanya. Lu nyogok ya? Pakai Enggak dong. itu kayak ada bentuk terima kasih lah. Bentuk terima kasih. Tapi itu kultur yang dibangun Ya, atau ada itu- hitam di atas putih? Oh, kultur. Enggak, itu kultur. Kira nyiapin makanan buat temen. Itu ada juga. dosen. Jadi kayak lu beli snack gitu terus Kayak yang bagi-bagi. syukuran sama temen-temen itu doang. Lanjut nih. Oh, Yang siapa dulu? Realita menjadi sarjana baru atau sarjana lama saya? Apa namanya? Realitanya nggak ada yang berubah sih, karena jujur aja gue juga sama kayak Ayu. Gue kerja dulu baru lulus gitu. Dan apa bedanya? Ya paling tanggungan sama orang tua, karena gelar sarjana itu jadi masih dianggap sebagai apa ya, kita udah ngasih investasi nih buat anak kita gitu, ya kan? Jadi kayak dan gue punya beberapa teman yang sebenarnya tinggal di daerah, mungkin itu jadi kebanggaan tersendiri gitu. Bahkan gue ngelihat ada teman gue yang sarjana terus dirayain satu kampung coy, bener-bener apalagi misalnya anak UI apa gitu itu jadi kebanggaan tersendiri. Dan itu ya romantisme itu bisa didefinisikan oleh masing-masing orang tergantung sama latar belakangnya dia gitu. Tapi gue secara pribadi emang orangnya nggak romantis, jadi nggak ada bedanya. Tapi justru yang menarik adalah bedanya, gue gak tau ada pertanyaan apa enggak, tapi sarjana yang sekarang sama sarjana waktu gue gitu ya kali ya. Karena mungkin bebannya nggak terlalu banyak ketika di gue, karena kita bisa tatap muka, bisa nyari kerjaan gitu. Tapi kita tahu teman-teman yang baru aja lulus di 2019 menghadapi beban, karena kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang justru malah PHK-in orang daripada merekrut orang. Nah ini kan juga jadi beban buat teman-teman gitu untuk mencari kerja, tantangannya berbeda lagi. Tapi ya itu mungkin menjadi refleksi bersama. Ini nggak mau mempromosin Omnibus Law ya, gue nggak mau ke arah situ. Tapi ini mungkin bisa jadi catatan kita bersama kayak gitu sih. Mungkin itu bedanya. Tapi yang mau gue bilang adalah ya semangat aja. Terang pasti datang lah, anjay sotoy. Ya jadi memang bebannya karena mungkin nggak banyak lapangan pekerjaan. Tapi apakah disambungin juga sama huru-hara di parlemen gitu, urgensi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, apakah itu sebagai solusi? Terus gue rasa enggak, karena sebenarnya yang perlu skema tentang Omnibus Law itu kan merekrut orang sebanyak-banyaknya gitu, tapi kita nggak pernah memikirkan tentang bagaimana dia berusaha sendiri atau menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Itu yang rasanya miss gitu sih paling.
Oke, lanjut. Serius lagi di gue. Nah, pertanyaan berikutnya. Iya. Oh, Apa yang tadi? realita jadi sarjana. Oh, iya. Realita jadi sarjana. Realita jadi sarjana apa ya? Biasa aja sih karena gue kuliah doang, kayak gue pernah ikut UKM dan organisasi, tapi ya sebatas karena gue penasaran aja, terus gue keluar, terus gue ikut komunitas di luar kampus, udah, terus gue kuliah, udah. Pas sarjana gue udah sering freelance juga, terus gue iya, jadi pas udah sarjana jadi sama aja sih, kayak gue tetap harus cari kerja freelance, nggak ada yang berubah sih. Mungkin karena gelar aja kali, jadi kayak oh lu udah selesai, padahal itu nggak ngaruh-ngaruh juga sih. Itu aja sih realitanya. Pertanyaan berikutnya nih, hai gila, Cuma sedetik. pernah nggak oh ya, nih Iya. padahal nanti di-cut ya. Pernah nggak pulang beberapa hari buat nugas acara kampus? Dari gue aja ya. Kalau gue kayaknya nggak pernah sampai berhari-hari deh, paling bermalam doang, kayak semalam terus besoknya pulang. Karena nggak, jarak dari kampus ke rumah tuh nggak begitu jauh, sekitar 20 menitan 30 menitan lah naik motor. Terus di Palu juga nggak begitu padat dan nggak ribet, jadi ya paling nginep semalam doang terus paginya pulang balik lagi, gitu aja sih. Nggak pernah sampai 2 hari dan berhari-hari. Gak nyaman juga sih nggak mandi 2 hari gitu. Kalau misalnya gue di kampus, berhubung kampusnya tuh nyatu sama gedung perkantoran, jadi tuh ada batas maksimal jam malamnya gitu loh yang boleh di area gedung situ. Nah paling jadi kalau misalnya nugas, emang harus nugas bareng-bareng kayak kerja kelompok itu, kita pindah ke McD Pasfest itu. Jadi paling sampai kayak tengah malam gitu ke McD Pasfest, tapi nggak pernah sampai yang berhari-hari gitu. Ya emang ke McD numpang buat nugas kelompok aja sih, karena biasanya kalau misalnya kelompoknya itu cewek sama cowok, terus kayak nggak bisa di kosan gitu kan ngerjain kerja kelompoknya gitu, jadi harus di tempat yang emang bisa untuk cewek cowok kumpul sampai malam gitu. Kalau gue, kalau misalkan organisasi atau acara kampus gitu nggak pernah sih. Paling kayak di semester akhir ketika tugasnya udah numpuk gitu. Beberapa kali juga gue nggak bermalam sih, ngerjain bareng-bareng sama produser kita di fakultas lain, tapi bukan di fakultas kita, karena ada satu insiden di mana waktu itu jam harusnya bisa 24 jam di kampus, tapi ada insiden sehingga ada jam malam gitu, maksimal dulu jam 7, 6, 9, 8, oke segitu lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Alright, kita move on. Gitu. Ambil. Kita ambil lagi yang paling dekat aja. Pendapat kamu tentang jadi sarjana sama dengan jaminan sukses dalam hidup? Gue dulu ya. Iya. Mampus tuh pertanyaan susah. Bisa iya, bisa enggak. Karena gue punya banyak banget temen yang enggak lulus sarjana. Contohnya dosennya, bukan temen, gue respect sama dosennya. Siapa namanya? Ayu, Bang Arsil tuh enggak lulus S1 gitu. Tapi dia tuh Pinter parah. sukses, pinter banget. Pinternya mungkin setara sama orang PhD, profesor, pinter banget. Dan untungnya ruang NGO itu bukan berbeda sama ruang yang yang profit gitu ya, yang mengharuskan kadang-kadang rekrutmen S1 gitu. Tapi dia membuka ruang kita dilihat justru kayak kemampuannya gitu. Beyond that apa lu udah sarjana belum, apa ijazah lu dan segala macam. Bisa aja iya jawabannya, karena kita tahu NGO itu kan cuma skrup kecil ya. Sementara di sana, di luar sana tuh lebih banyak organisasi yang profit, yang mana mengandalkan ya lo harus S1. Kadang-kadang makan mereka harus S1-nya dari mana, apakah dalam negeri apa luar negeri gitu. Jadi kalau bilang cuman enggak doang itu menurut gue terlalu enggak realistis dan munafik gitu, karena banyak banget teman-teman kita juga yang mungkin padahal udah sarjana aja masih kesulitan gitu, karena emang nggak bisa memenuhi standarnya orang-orang yang pencari kerja kayak gitu sih. Yang jadi balik lagi masalahnya justru karena kita selama 4 tahun itu dibuat untuk siap untuk bekerja gitu, tapi nggak
ya nggak ada skema yang memungkinkan kita untuk menciptakan kerja sendiri atau gimana kalau lo self employment gitu. Kayak gitu sih paling. Oke, gue. Kalau misalnya dari gue, suksesnya sendiri itu misalnya definisi tiap orang kan beda-beda kan, definisi sukses dalam hidup tuh beda-beda. Terus kalau misalnya apakah sarjana itu menentukan kesuksesan, anggapannya misalnya dibikin suksesnya adalah dengan mudah dapat pekerjaan gitu. Bener tadi kata Acik bilang kalau misalnya enggak juga, ada beberapa orang, banyak bahkan mungkin di luar sana yang sebetulnya punya kemampuan tapi dia nggak punya gelar sarjana, itu sendiri juga bisa untuk dapat pekerjaan yang layak dengan kemampuannya gitu. Misalnya contohnya tadi disebut Bang Arsil itu peneliti gitu. Terus misalnya kalau kita tahu juga selain di NGO ada juga dunia kreatif kan yang ngandelin banget kemampuan dibandingin titel ya, kalau kayak gitu ya, dibandingin titel gitu. Tapi juga emang ada bidang-bidang tertentu yang harus semacam, kan mungkin ijazah gelar sarjana itu kan kayak jadi bukti semacam sertifikat gitulah, lisensi kalau misalnya nih kita tuh udah punya kok pendidikan formalnya gitu, padahal itu sendiri nggak menentukan kemampuan seseorang gitu. Tapi ada beberapa pekerjaan yang emang kayak gitu, dan gue sendiri untuk kalau misalnya buat gue sendiri penting sih jadi sarjana itu, karena untuk pribadi ada beberapa hal yang emang harus mengharuskan gue dengan embel-embel sarjana itu selain orang tua, tapi juga ada beberapa pekerjaan impian di luar sana yang mengharuskan gue harus ada gelar sarjananya, makanya gue harus lulus tahun ini tadi. Gitu ya. Pendapat kamu tentang jadi sarjana sama dengan jaminan sukses dalam hidup? Tergantung orangnya lagi sih. Semua udah dijawab semua. Kayaknya udah terwakili semua deh. Sebel nih produsernya nanti. Oke, paling kalau menurut gua pribadi jaminan tuh iya kalau lu bilang itu sebagai material karena itu bisa membantu untuk itu bisa digadai. Jadi jaminan kan gadai kan, pegadaian tuh harus menjaminkan sesuatu kan. Gue ngomong sama siapa sih? Iya. Jadi si ijazah tuh bisa dijadiin jaminan buat hidup, tapi belum tentu sukses. Gue di pegadaian. Iya, enggak mungkin lu bisa jamin itu. Dan lu kerja soalnya tadi pas pegadaian. Enggak. Bukan. Gue nanya. Dia menganalogikan dengan sesuatu tuh yang ditaruh di pegadaian tuh jaminan kan? Iya. Menurut lo bisa, tapi belum tentu sukses. Buat hidup aja kayak, tapi nggak berlaku lama. Dan jawabannya mirip sama itu sih, tergantung orangnya juga. Kalau menurut lo standar sukses lo adalah menjadi sarjana dan hidup lo merasa bahagia karena sarjana, ya berarti itu sukses lo kan. Tapi kalau lo merasa itu, bahkan kalau lo di pegunungan lo nggak pernah tahu ada kuliah apakah itu penting dalam hidup lo? Enggak. Ya. Menarik. Kalau sukses lo adalah mencabut jagung, iya. jagung dicopot ya. Jadi Shopee tanam. gitu jadinya. Lanjut aja, gue semakin Iya, tapi jelas bener sebenarnya. tuh, maksud gue kayak kita nggak bisa memaksakan definisi sesuatu gitu, arti sukses. Tapi setidaknya kalau ada orang yang merasa bahwa sarjana itu adalah sebuah kesuksesan, ya negara wajib memfasilitasi itu sih. Betul. Yang perlu di highlight gitu. Tapi terserah bahwa orang itu mau kayak gimana, ya tugas negara memfasilitasi aja. Anyway, Negara. pertanyaan berikutnya. Lu yuk. Fakta dan mitos menjadi mahasiswa. Fakta dan mitos apa nih? Satu aja kayak kalau mahasiswa kupu-kupu tuh ini nggak punya banyak teman karena dia pulang doang. Iya, atau kayak ya tadi lebih bebas, lu bisa, lu kalau anak SMA kan masih pakai seragam, itu kan udah sebuah simbolik kan. Coba yang lain dulu. Yang lain dulu. Coba yang Acik. lain dulu. Coba ya kita Yang putuskan ya banyak. mitosnya.
lebih bebas. Ya. Karena lu bisa gondrong, kuku lu bisa panjang, lu bisa pakai baju apapun ya dalam taraf normal moralitas iya. ya, tapi lu nggak pakai seragam yang seragam gitu. Menurut kalian beneran nggak mahasiswa itu bebas itu? Gue di Jentera beneran temen gue ada yang pakai celana di atas lutut. Perempuan, maksudnya kayak Tapi dia pakai sarung. kayak juga gitu. Celana pakai Terus sarung. kayak bahkan ada beberapa mahasiswa yang cowok itu kadang kan males ya, jadi kayak pakai sendal doang gitu. Sendalnya sendal jepit ke kelas dan itu boleh-boleh aja. Sebebas itu. Kalau diartiin bebasnya secara penampilan ya. Kalau Kalau gue tergantung orangnya sih. Kayak gue gue pribadi itu nggak merasa bebas-bebas amat, karena saat gue kuliah gue masih tinggal sama orang tua, jadi kayak gue tetap ibunya kispol gue tetap harus rapi apa-apa, tapi secara general orang-orang di kampus gue bisa gondrong, tapi tetap ada aturan-aturan tertentu sih, kayak pakai kemeja, at least pakai baju berkerah, jangan pakai kaos oblong kayak gitu lah. Berarti gini nggak boleh? Kayaknya kalau lengan panjang dibolehin dikit. Ntar tambahin aja di sini kayak apa gitu kok. Di kelas gue baru pakai tank top loh. Oh, Tergantung dosen sih. iya sih. tapi Tapi kalau dingin nggak enak juga sih pakai tank top. iya, Iya. nyamannya. Tapi ini kan tentang di beberapa definisi kalau misalnya pakai tank top ya lu nggak sopan gitu. Gaya barat kamu ya kan gitu. Iya. Tapi menarik sih, maksud gue tadinya gue mau giring definisi bebas itu dalam artian lebih lanjut gitu tentang mengambil keputusan, Yeah. untuk bersuara, berpendapat gitu. Kalau di sekolah kan lebih strict ya, ya yang benar tuh A gitu, betul. Nah tapi menarik juga kalau flashback ke tahun zaman Orde Baru gitu ya, bahkan sebatas ekspresi aja kita juga dibatasi gitu. Teman-teman mahasiswa yang zaman dahulu ada di bukunya pamflet yang kelewat di buku sejarah itu bagus banget, lengkap cerita-cerita yang selama ini nggak kita temuin dalam buku-buku sejarah. Salah satunya mengungkapkan bahwa di zaman Orde Baru itu ada apa namanya pelarangan rambut gondrong. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman kita kan ada tuh yang gondrong itu nggak terjadi di zaman Orde Baru gitu. Itu paling yang bisa direfleksikan. Mau tahu lebih lanjut? Nggak bisa swipe up. Download bukunya. Anyway, ya oke. Oke. Oke, Itu mitosnya itu aja. oke itu aja. Lanjut ya. Iya. Kisah ambil. Lu lagi, gua udah tadi gantian biar. Kenapa memutuskan kuliah? Ya Allah, kenapa gue dapetnya susah-susah sih? Ada kan semua dijawab juga kan. iya sih, tapi yang dulu deh, ntar gue dulu yang jawab nih dulu. Ya, Susah juga. ini juga momen terberat saat kuliah. Nah, ini Padahal gampang. Kenapa memutuskan untuk kuliah? Karena panjang sih ceritanya, tapi dulu tuh pernah punya, dulu zaman SMP tuh pernah punya cita-cita, oh pengen kerja di KPK nih, gitu kan. Siapa tahu tetap terwujud kan. Iya gitu. Amin. Gitu. Pengen kerja di KPK nih, terus kayak oh KPK lembaga anti korupsi, berarti kayaknya harus kuliahnya hukum untuk kerja di sana. Maka dari situ kayak dipupuk gitu loh semangat untuk oke kuliah hukum sampai akhirnya habis lulus SMA akhirnya udah deh kuliah hukum nih kayaknya, gitu aja sih, simpel alasannya. Ketik amin yang banyak biar Amin paling kerja di serius. KPK. Di komen. Iya di komen. Ada kan di komennya IGTV ada kan? Iya. Ayo siapa Yuk. lagi nih? Kispol. Kenapa memutuskan kuliah? Ya karena bingung dan butuh aktivitas aja sih sebenarnya. Wow. Dan di kayak keluarga tuh kayaknya kalau mau kuliah aja atau enggak, tapi nggak ada keluar kalimat itu, cuma statement dari bahasa tubuh dan lingkungan di keluarga tuh nggak pernah memaksakan. Ditanyakan dulu kalau emang nggak mau kuliah kenapa. Kalau lu punya alasan ya nggak apa-apa, karena gue punya saudara sepupu setelah lulus SMA ya udah dia mau berkebun aja, ngurusin taman, mau kerja di bengkel karena dia STM juga. Terus ada yang mau kuliah ya silahkan, disupport gitu aja sih paling. Jadi ya karena butuh pengalaman juga, nggak ada paksaan dan nggak ada motivasi
karena gue bakal sukses, enggak sih, nggak ada. Gue tuh nggak jelas hidupnya. Jangan gitu dong. Keren, gue tuh privilege banget. Oh iya, iya karena itu. Gue ya apa ya skema di Indonesia gitu, kita apalagi dengan sistem sosial yang masih kapitalisme, kita tuh compete each other, dan pendidikan jadi salah satu medium jalan gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita nih bisa jadi manusia yang lebih unggul dibanding manusia yang lain gitu. Dan itu yang pertama gitu, memang sistem membuat kita untuk seakan-akan harus kuliah. Yang kedua ya karena itu juga gitu, jadinya gue secara kayak automatically ya abis SD SMP SMA abis SMA kuliah gitu. Itu yang kayaknya ya otomatis aja di keluarga gue kayak ya udah lu abis dari sini dan untungnya cukup privilege untuk bisa menjalankan hal yang normal itu tadi gitu. Terus ya itu ya, dan itu kan sesuatu yang sangat anti mainstream ketika lo memilih untuk abis dari SMA lo berkebun, abis dari SMA lo usaha. Itu sesuatu yang berani, keputusan berani juga kan. Iya, itu enggak sesuatu yang ya anti mainstream, yang mana mungkin nggak sebagian orang bisa nerima itu gitu. Iya. Perdebatannya masih ada di channel Deddy Kobuzier ya kan. Gitu. Jadi ya ada banyak sih, tapi gue secara pribadi cukup punya yang tadi kakak produser kita bilang gitu, cukup punya privilege untuk menentukan bahwa oke, abis ini gue bisa kuliah gitu. Dan kayak keuntungan untuk lu bisa kuliah juga tuh sebuah kesempatan besar juga dan privilege. Ketika lu memilih untuk berkebun juga itu privilege kan, karena keluarga lu nggak pernah menuntut apa-apa. Nah itu, jadi ya lu lihat keadaan aja lah, dan jangan suka bandingin diri lu sama orang lain aja itu sih. Lanjut. Siapa namanya? Bang. Yo. Wow, momen terberat saat kuliah. Apa ya momen terberat saat kuliah? Kayaknya nggak ada deh. Anjir, mantep banget. Anjir, mantap. Apaan ya? Oh ini paling di semester akhir memutuskan untuk lu tetap berkomunitas, fokus ngerjain komunitas sambil ngerjain skripsi, atau lu harus fokus ke salah satunya. Yang akhirnya gue tetap di komunitas dulu, tapi gue ngambil waktu di penghujung tahun. Setelah acara selesai gue langsung beresin skripsi gue. Itu aja sih. Ya nggak ada gue nih. Mungkin ada tapi gue lupa kali. Gue nggak mau mengklaim. Mungkin Ayu bisa jawab. Ayo. Momen terberat saat kuliah. Kuliah tuh ternyata masuknya gampang, keluarnya susah. Momen terberat paling berat sih pasti pas waktu ngerjain skripsi ya. Jadi ngerjain skripsi itu setahun setengah. Iya nggak sih, 2019 akhir. Iya setahun setengah. Terus abis itu ada triggering juga pas waktu ngerjain skripsi kan, sampai akhirnya harus konseling gitulah. Dan ternyata baru tahu itu bukan awalnya kan ngira kayak lebih banget nggak sih ngerjain skripsi sampai konseling segala, tapi ternyata begitu tahu ada beberapa temen juga yang sama kayak gitu loh, konseling juga ke psikolog gitu, karena mereka juga ngalamin masalah psikologi saat menghadapi skripsi. Jadi kayak tiap orang emang beda-beda, ada yang sampai harus konseling, ada yang ternyata kayak yaudah enjoy aja gitu ngejalaninnya. Itu sih jadi paling berat skripsi. Gue juga sama sih, maksudnya paling berat tuh di akhir-akhir gitu ya. Ya sama, walaupun kayaknya nggak bisa dibandingin juga, tapi gue mengalami depresi. Pokoknya boleh nangis terus tuh waktu skripsi, ngerasa kayak nggak maju-maju gitu. Jadi gue dapet dosen pembimbing yang nggak ngerti sama isu yang gue ambil. Jadi yang dilakukan adalah ketika orang-orang datang sama dosen atau kayak ketemu sama dosen pembimbing untuk nanyain progres apa, kalau dia tuh ketemu gue bahas politik coy. Jadi bener-bener tiba-tiba bahas Ahok gimana nih Cit, lalala gitu-gitu. Jadi nggak bahas substansinya, yang mana lumayan frustrating. Terus gue ingat banget gue udah ngerjain sampai bab 3, tapi nggak maju-maju karena dia nggak ngerti gimana caranya melangkah ke bab 4 atau bab 5. Sampai waktu itu harusnya gue bisa di yang kampus yang ini gue bisa
3,5 tahun harus diundur, kayak dia bilang Cet ini nggak bisa, terus gue baiklah gitu. Jadi harus diundur jadi 4 tahun terus. Dan untungnya gue nggak tahu ini sebuah keberuntungan atau nggak, tapi gue dapet dosen pembimbing pengganti karena waktu itu ada aturan di kampus gue bahwa orang yang belum S2 nggak bisa jadi dosen gitu. Dia mana dosen pembimbing gue waktu itu lulusannya S1, karena gue dapet dosen pembimbing yang bukan dari prodi gue. Baik banget dia tuh, yang dan itu di titik fase yang gue yang aduh nggak bisa ngerjain. Nah itu sih, tapi untungnya punya dosen pembimbing yang suportif banget, sesuportif itu. Ada 2 gue, karena waktu itu jadi ceritanya dosen pembimbing gue nggak capable buat bimbing skripsi gue, ada gue cari dosen lain. Gue konsultasi ke sini, ini gimana ya, teori apa yang harus dipakai ke sini dan untungnya mereka semua mau sih dan apa ngasih jawaban dan segala macam gitu. Iya, gue gitu juga sih. Gue beruntung gue punya relasi sama beberapa dosen yang gue rasa bisa kasih gue masukan, dan dosen pembimbing gue juga sangat baik, yang kayak dia mempercayakan apa-apanya walaupun tetap ada revisi dan lain-lain, tapi dibanding teman-teman yang lain dengan dosen-dosen yang lain tuh, mungkin lebih susah, atau mungkin ada alasan atau punya pengalaman buruk kah, atau background kayak Ayu tadi mungkin ada pengalaman psikolog, ada trauma karena skripsi. Nah gue merasa beruntung banget nih bisa kerjain, walaupun ada merasa beban, tapi tuh kayak ya udahlah ya, ini harus diberesin aja biar selesai. Tapi pas selesai, oh ya udah gini doang, nggak ada yang kayak nggak ada. Kayak mungkin gue aja sih, gue nggak pernah mengklaim kebahagiaan yang berlebihan juga sih. Ya wah seneng, enggak sih, kayak lo sih udah kayak aja abis pup aja gitu. nggak ada apa bener dah. Iya, tapi mas gue itu nggak terjadi ya di beberapa teman kita. Mungkin ada lah yang tanda kutip dikerjain sama dosennya, misalkan disuruh datang lebih awal atau disuruh ngapain, beliin ini. Kayaknya di sosial media beberapa kali gue juga menemukan hal yang serupa, yang mana gue gak tau Ayu sebenarnya kalau misalnya dosen gue tuh baik banget, asli dua-duanya baik, semuanya baik lah dosennya. Tapi kayak emang ada satu momen dalam bimbingan itu yang kayak anjir, gue kaget banget nih gitu kan, dosen pembimbing gue ternyata bisa bersikap kayak gitu. Tapi sikapnya tuh sebetulnya wajar mungkin untuk mahasiswa yang lain gitu. Cuma karena ke gue yang mungkin kayak belum siap secara psikologis atau apa gitu, jadi kayak kaget banget. Dan setelah itu kayak bawaannya tuh takut untuk kayak bales chat aja tuh gue takut gitu, buka email gue takut, pokoknya takut, kayak anjir gue takut dia marah, anjir gue takut dia ini kayak gitu, takut terus bawaannya. Itu yang akhirnya kayak menghambat gue untuk maju skripsinya gitu. Terus pas waktu buka lagi dokumen skripsi tuh ya, kayak sampai pernah nangis tuh, bener-bener kayak nangis, kayak kayak gitu juga pernah sampai yang kayak gitu. Kayak mungkin lebih banget sih kalau untuk beberapa orang lain gitu kan, tapi kayak kenapa gue bisa gini ya, kayak gitu. ya menarik. Oke. Habis ya berarti, habis ya. Ini ya, terakhir. ada yang kedua. Pesan buat para calon sarjana dari lu kali, yang baru sarjana. Yang baru sarjana. Kenapa makin tua? Dicocok-cocokin aja. Dari yang baru sarjana untuk para calon sarjana. Mungkin untuk yang sekarang lagi proses pengerjaan tugas akhir, yang lagi ngadepin susahnya nyelesain tugas akhir, ya gimana, gue bingung ngasih pesannya. Tapi semuanya itu pasti terlewati, emang pasti ada sedih-sedihnya, ada nangis-nangisnya, ada kayak kepikirannya itu, tapi semuanya pasti terlewati. Dan percaya aja kalau dosen kalian tuh akan ngehargain hasil kerja keras kalian gitu, karena mereka juga percaya nggak ada dosen yang nggak pengen mahasiswanya nggak lulus. Semua dosen pasti pengen mahasiswanya lulus gitu kan, gitu. Negasi ketemu negasi. Semua dosen pasti pengen mahasiswanya lulus gitu. Jadi tenang aja, pasti ada waktunya itu untuk terlewati masa-masa sulitnya itu gitu. Mungkin gue rada serius, tapi
gue nggak bisa ada di tempat kalian. Gue punya banyak banget privilege. Gue tahu pandemi ini sangat menyulitkan bagi sebagian orang, dan mungkin lo orang-orang yang ngekos sendirian jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu ya. Atau lo harus memikirkan tentang uang pulsa yang terus habis karena misalkan harus tethering tiap saat gitu ketika kelas, atau buat lo juga yang ada di rumah tapi lingkungan lo nggak kondusif untuk memungkinkan lo belajar atau ngerjain skripsi. Ini situasi yang berat, tapi kayak Kunto Aji bilang itu, gue suka banget sama video klipnya. Rehat sejenak, tarik nafas, abis itu kita mulai lagi. Kasih tahu orang di sekitar lu, either dosen, teman baik lo, tentang apa yang lo laluin, dan mungkin aja mereka kalau memang udah nggak bisa ditahan lagi sama lo, mungkin mereka bisa bantu juga cari jalan keluar bareng-bareng gitu sih. Semangat Ganbate. Pesan buat calon sarjana apa ya? Ya semoga kalian bisa menyelesaikan itu dengan segala rintangan dan keuntungan kalian. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau punya temen ya minta bantuan aja, jangan sungkan. Kalau lu sedih ya sedih aja, nggak apa-apa, itu bagian dari prosesnya. Dan ketika lu sarjana, kalau lu bener-bener pengen itu, lu akan terpuaskan. Tapi kalau lu biasa aja ya tetap biasa. Jadi tergantung lu nya lagi merasa sarjana itu penting atau enggak. Jadi jangan banding-bandingin diri lah. Semangat, mantap. Oke. Itu dia bincang-bincang kita yang kayaknya ringan tapi ada sendu-sendunya juga, tapi kita harap itu bisa bermanfaat buat kalian di hari sarjana ini. Kita bikin video ini bukan bermaksud untuk mengglorifikasi titel sarjana, tapi justru menyemangati buat kalian, baik yang lagi menempuh atau pengen sarjana ataupun yang nggak pengen sarjana. That's okay gitu. Sampai ketemu di video berikutnya Ya, kalau ada lagi. Kalau ada lagi. Dan dadah. Dadah. Dadah.